Oke, di minggu lalu kita sudah bahas tentang yang namanya antropometri. Salah satu fungsi antropometri yang utama itu kan perancangan alat bantu dan untuk merancang tempat kerja ya dengan mempertimbangkan adanya dimensi. Jadi kalau mau bikin suatu alat, kita pertimbangkan itu adanya dimensi. Nah, yang mau kita bahas pada hari ini itu adalah bagaimana prinsip-prinsip di dalam kita merancang sebuah mesin atau peralatan alat bantu. Ya, pengantarnya dulu sedikit, kenapa dirancangkan sebuah alat bantu tangan. Di antropometri sudah dijelaskan tuh, bahwa yang namanya cara kita bekerja supaya bisa lebih efektif itu harus dipertimbangkan yang namanya kesesuaian alat bantu kerja. Ya, apalagi kalau alat bantu kerja ini dioperasikan oleh tangan. Mungkin kalau operasinya oleh kaki kita masih bisa tidak terlalu pertimbangkan. Contohnya kayak pedal gas, pedal rem, pedal kopling di mobil. Ya, itu kan yang diatur sebetulnya yang paling pentingnya adalah sudutnya. Ya, sudut waktu sebelum ditekan sampai sudut setelah ditekan itu berapa. Tetapi tidak terlalu banyak dipikirkan tentang berapa sih harus lebar injekannya. Ya, itu jadi prioritas yang kedua. Yang prioritas pertama itu adalah antropometri dinamisnya. Tetapi kalau dioperasikan oleh tangan, otomatis secara logika kita juga saat kita mengoperasikan suatu alat ini, maka sangat berdampak sekali ya terhadap pekerjaan kita. Menulis dengan pensil yang ukurannya sangat kecil sekali itu kan melelahkan sekali. Ya, karena dioperasikan dengan tangan. Nah, di dalam perancangan alat bantu tangan itu seperti apa? Ini merancang alat bantu kerja yang dioperasikan oleh tangan yang melibatkan tangan. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya menulis ya dengan pensil, dengan pulpen. Terus menyesuaikan pengaturan kendali itu sebuah panel instrumen yang kita kendalikan. Contohnya apa? Keyboard. Keyboard ini kita menyesuaikan pengaturan kendali. Sekarang bayangkan kalau ukuran keyboardnya ini kecil-kecil sekali. Waduh, ya sangat lelah sekali pasti kita ngetiknya. Atau kalau yang tangannya besar-besar tuh, coba yang suka typo karena ukuran keyboard di smartphone-nya terlalu kecil, itu kan melelahkan juga ya tangannya. Udah tahu tangannya besar tapi ukuran ukuran keyboard di smartphone-nya tuh kecil-kecil. Itu sangat melelahkan sekali. Terus ada lagi saat kita ingin merakit komponen-komponen kecil. Merakit komponen kecil. Tangannya besar tapi komponen-komponen kecil. Itu juga sama tuh. Ya harus kita pertimbangkan. Lalu aktivitas apa lagi yang melibatkan tangan? Pergerakan yang cepat ke arah sebuah objek yang membutuhkan akurasi untuk menjangkau target. Namun dengan gaya yang cukup kecil. Misalnya apa? Saat kita mau bergerak ke arah kendali, maksudnya kita bergerak menuju ke arah instrumen yang akan kita kendalikan dan akan kita operasikan. Sebuah panel instrumen, misalnya kalau ada di pabrik itu banyak sekali tuh tombol-tombol. Bagaimana tangan kita bisa meraih tombol itu dengan cepat? Itu kan tergantung dari ukuran tombolnya. Bayangkan kalau ukuran tombolnya besar itu mudah sekali, tangannya aja maju gitu. Tapi kalau ukuran tombolnya kecil sekali, itu tangan kita tuh harus harus betul-betul sampai masuk ya. Itu nanti ukuran ukuran tombolnya, ukuran panel kendalinya yang dikendalikan ya, yang diatur. Terus ada lagi aktivitas yang membutuhkan gaya dengan perpindahan yang rendah atau sedang, seperti memutar alat bantu tangan saat menjepit objek. Ya, setir itu kan ada perputarannya, ada perpindahannya. Ya, kalau ukuran setirnya nggak nyaman, pasti akan mengganggu juga.
ya. Putaran knop ya, kalau tidak nyaman pasti juga akan mengganggu. Nah, di dalam perancangan alat bantu tangan yang harus dipertimbangkan itu adalah ininya, pasti tidak terlepas dari faktor antropometri. Ya, ada ini lebar tangan, panjang kelingking, panjang jari manis, panjang jari tengah, panjang jari telunjuk, panjang jempol, lebar jari, lebar masing-masing jari, panjang ruas jari kan. Wah, ini pasti tidak terlepas dari dimensi antropometri karena yang mau dipertimbangkan adalah ukuran dimensinya. Ya. Menurut data, ini hasil pengukuran orang luar sih, tetapi bisa kita adopsi lah. Ya, ini beberapa ukuran antropometri dari dimensi tangan. Kebetulan kalau di antropometri-indonesia.org itu belum ada. Jadi kalau mau kita rancangkan alat bantu tangan itu harus kita ambil sampel sendiri. Ya, harus dilakukan pengambilan sampel sendiri. Nah, dibedakan antara ukuran women dengan dengan men, ya, karena memang rata-rata ukuran tangan perempuan sama laki-laki itu kan beda ya. Rata-rata tuh lebih besar ukuran tangan laki-laki. Nah, ada beberapa prinsip dasar selain antropometri itu yang harus kita pertimbangkan. Ya, ada nggak banyak, cuma 9. Kita coba bahas satu-satu. Saat kita mau merancang sebuah mesin atau peralatan itu, pertama yang harus kita pertimbangkan adalah kombinasikan 2 atau beberapa alat dalam satu alat. Jadi satu alat itu usahakan jangan hanya fungsinya satu, tetapi lebih dari satu. Ya, udah banyak sebetulnya ini yang dirancang ya, diproduksi untuk mempermudah manusia. Salah satunya apa? Palu. Palu kalau zaman dulu sekali itu, ya, itu hanya ada satu fungsi. Fungsi palu, ya udah palu aja. Kalau ini palu, paling hanya dibedakan kalau ini yang permukaan lurus, ini permukaan yang agak menekuk, yang radial, yang radius ya. Tapi fungsinya hanya satu ini, hanya untuk memukul. Ya, palu desain yang sekarang itu udah beda. Biasanya ini untuk memukul, ini untuk mencabut paku. Yang begini ya. Sekarang ada lagi, palu itu ditambahkan alat sensor laser. Jadi kalau kita mau mukul tuh kita nggak akan salah. Ya, atau ada lagi di baliknya ini ada magnetnya. Ya, ini untuk naruh pakunya. Jadi kalau kita mau ambil untuk malu tuh pakunya diambil di sini. Atau kalau jatuh misalnya di tempat yang tinggi kan agak sulit, ini bisa diambil dengan magnetnya. Ya, bisa begini. Diusahakan satu alat itu jangan hanya satu fungsi, tetapi lebih dari 2 fungsi. Minimal itu 2 fungsi, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Ya. Yang paling sering sekali kita pakai itu adalah smartphone kita. Zaman dulu, ya, smartphone sebelum jadi smartphone masih namanya handphone. Itu fungsinya hanya satu, untuk telepon. Terus ditambahkan SMS. Ditambahkan lagi zaman dulu tuh ya, itu radio FM. Jadi bisa SMS, bisa telepon, ada radionya. Terus ditambahkan lagi MP3 player. Ditambahkan lagi apa, ditambahkan lagi apa, ditambahkan lagi apa, sampai seperti sekarang. Ya, sampai seperti sekarang, smartphone begitu lengkapnya. Itu untuk apa sih? Supaya lebih murah. Kita nggak perlu lagi beli MP3 player. Kalau zaman saya dulu itu, kita harus punya MP3 player untuk dengarkan lagu. MP3 player itu bentuknya kayak USB. Ya, kayak USB, flash disk, kayak flash disk. Itu. Atau iPod.
Sekarang siapa sih orang yang masih beli iPod? Jarang sekali kan. Mau dengerin lagu udah pakai handphonenya aja, pakai smartphone-nya aja. Ngapain beli iPod? Ya. Dengan menggabungkan fungsi dari alat itu pasti akan lebih murah. Kita nggak perlu lagi membeli alat-alat yang terpisah gitu. Ya, jadi hanya jadi satu saja ini alatnya. Ya, ini prinsip dasar yang pertama. Ya, lalu prinsip dasar yang kedua, kalau kita pertimbangkan dengan dimensi dari tempat kerjanya, lokasikan seluruh perangkat sesuai dengan kenyamanan dan kekuatan operator. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan nih. Bahwa eh, yang namanya peralatan itu kadangkala lokasi tempatnya tidak sesuai dengan kenyamanan dari operatornya. Misalnya kalau panel instrumen kendali di pabrik ya, itu kadang terlalu tinggi, kadang terlalu rendah. Itu harusnya posisinya sesuai dengan jangkauan dari penglihatan. Ya, jangkauan dari penglihatan. Terus kalau panel instrumen ini membutuhkan manipulasi dengan tenaga. Bayangkan kalau kita mau memanipulasi sebuah objek dan itu harus dengan tenaga, itu lokasi objeknya terlalu tinggi. Ini pasti kan memerlukan usaha yang lebih kan. Ya, pasti nggak akan maksimal usaha yang dikeluarkan atau terlalu rendah. Pasti nggak akan maksimal. Ya. Tetapi kalau saat posisi dari panel instrumen yang akan kita manipulasi ini sesuai, misalnya kalau dengan tinggi tubuh manusia ya, itu sesuai dengan tinggi bahunya supaya dia bisa sesuai pas gitu ya. Ini pasti tenaga yang dikeluarkan akan lebih maksimal. Ya, sehingga lokasi dari perangkat ini harus disesuaikan dengan kenyamanan dan kekuatan dari operatornya. Kalau dikendalikan dengan kaki ya harusnya ada di bawah, jangan ada di pinggang. Pasti kan kekuatan yang akan dikeluarkan itu tidak akan maksimal kalau dikendalikan dengan kaki tapi adanya di pinggang tingginya. Ya, sehingga itu tadi harus kita posisikan sesuai. Misalnya apa? Setir, roda tangan. Roda tangan jangan terlalu tinggi. Bayangin kalau kita nyetir terus ada di atas kepala. Itu setiran mobil itu adanya di atas kepala. Kira-kira akan nyaman tidak? Akan sesuai nggak kekuatan yang bisa dikeluarkan? Pasti tidak. Ya. Terus pegangan. Pegangan pintu tidak sesuai dengan tinggi siku. Ya, di tinggi kepala. Kalau keras pintunya ini pasti akan mempengaruhi kekuatan yang bisa kita keluarkan. Ya. Jadi dirancang dan ditempatkan pada posisi di mana operator ini memerlukan usaha yang lebih besar. Ya, disesuaikan nanti. Kalau usahanya lebih besar ya harusnya tingginya ada di mana. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga, saat kita ingin memanipulasi sebuah benda yang memerlukan alat bantu tangan, ya kita rancangkan itu. Ya. Atau gini, salah satu lagi. Jika tangan lain, misalnya ada dua tangan ini, salah satu tangan ini digunakan untuk memegang benda kerja. Sebaiknya tangan ini, karena pekerjaan itu lebih baik kan dua-duanya produktif. Maksudnya produktif itu melakukan gerakan kerja. Nah, kalau dia memegang alat bantu kerja itu kan sebetulnya tidak produktif. Sorry, memegang benda kerja. Ya, itu kan artinya dia tidak produktif karena dia hanya memegang saja, tapi tidak bekerja. Nah, sebaiknya untuk menghindari tangan yang tidak produktif ini dirancangkan alat bantu kerja. Ya, dengan cara apa nih? Ya, dirancangkan apa misalnya ragum. Jadi tangan kiri ini juga bisa melakukan gerakan kerja untuk membantu tangan kanan.
Ya, kalau mau melakukan penggergajian benda kerja, ya benda kerjanya dijepit di ragum atau di alat bantu kerja yang lain yang mau kita rancang, misalnya yang baru. Itu nggak apa-apa, pakai klem itu boleh. Ya. Jadi dirancangkan itu. Jangan biarkan tangan kiri kita itu diam hanya memegang alat bantu kerja. Jangan seperti itu. Alat bantu tangan kirinya harus membantu tangan kanan bekerja. Ya, sehingga tangan kirinya itu bisa produktif juga. Ya, digantikan dengan ada alat bantu kerja yang fungsinya untuk memegang benda kerja. Misalnya apa, ragum. Nah, nanti ragum ini tingginya disesuaikan berapa sih yang harus dipikirkan tingginya, apakah berapa senti gitu. Ya, tujuannya ini bisa menyeimbangkan beban antara tangan kiri dan tangan kanan. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, gunakan lampu indikator untuk peringatan bagi pekerja. Ini udah dipakai banyak di pabrik-pabrik untuk aktivitas yang membutuhkan awareness tinggi, maksudnya kesadaran tinggi, itu biasanya dibantu dengan sebuah lampu indikator. Ya, misalnya yang paling sering kita pakai juga lampu sen. Kenapa lampu sen? Di dashboard kita itu ada lampu indikatornya juga. Karena lampu sen itu sebetulnya ya fungsinya krusial sekali loh. Fungsinya itu sangat mempengaruhi terhadap keselamatan kita di dalam berkendara. Ya, sering nih banyak meme-meme yang beredar, emak-emak tuh kalau mau belok kanan lampu sennya yang nyala ke kiri. Sebetulnya dia lupa mematikan dan dia juga lupa menyalakan lampu sen ke kanannya. Ya. Pasti kita juga sering menemui tuh kondisi-kondisi seperti itu. Ini kok orang belok kanan tapi nggak kasih lampu sen ya. Bayangin kalau kita lagi kecepatan tinggi, tiba-tiba dia belok kanan. Wah, itu berbahaya sekali tuh. Ya, kita nggak memberikan isyarat, kita mau belok, kita main belok aja. Nah, itu kan suatu aktivitas yang membutuhkan awareness, membutuhkan kesadaran ya dari pekerjanya. Makanya harus ditambahkan sebuah lampu indikator untuk peringatan. Saya mau belok kanan, maka saya harus berikan sign kanan. Ditambahkan ada indikator ya supaya kita tahu, oh sudah nyala nih lampu sign belok kanan gitu. Atau ini lagi, kalau di pabrik itu panel-panel instrumen kalau sebuah line produksi mati itu ada lampunya, dia lampunya langsung nyala. Ini ada suatu problem nih di satu mesin ini mohon diperhatikan, lampunya dia nyala ya. Ini gunakan lampu indikator. Nah, indikator atau lampu peringatan ini sangat bermanfaat untuk digunakan pada display visual. Ya, pada display visual yang membutuhkan penglihatan ini secara langsung ya. Nah, indikator ini akan mengindikasikan apa yang salah dan tindakan apa yang harus diambil. Di sepeda motor kita juga atau mobil ada juga tuh lampu indikator kalau ada suatu masalah di kendaraan kita. Kalau nggak salah itu warnanya yang merah atau kuning. Ya, kalau dia nyala kedip-kedip tuh, wah ini ada sesuatu yang salah nih dengan kendaraan kita dan kita harus melakukan suatu tindakan. Tindakannya apa? Sesuai dengan isyarat lampu yang diberikan. Ya, ada isyaratnya itu. Kalau kedipnya per 3 kali itu tandanya ada apa? Isyaratnya kedipnya per 2 kali itu ada tandanya apa? Isyaratnya per 5 kali kedip itu ada tandanya apa? Ya, ini akan mengindikasikan tindakan apa yang harus kita ambil. Itu contohnya. Ya. Kalau di pabrik biasanya hazard, dia muter-muter. Wah, ini ada mesin mati nih, kita harus perhatikan ini. Gitu. Nah, itu yang keempat. Lalu yang kelima, di dalam kita menampilkan sebuah informasi display di panel,
itu tampilkan informasi yang tepat. Karena di dalam kita menampilkan informasi yang tepat ini, kemungkinan kita melakukan kesalahan pembacaan itu bisa diminimalkan. Misalnya begini, zaman dulu itu, ada contohnya nggak ya? Oh, belum ada. Zaman dulu, kendaraan-kendaraan baru itu muncul biasanya di display dashboardnya ya, itu kebanyakan masih display analog yang pakai jarum. Kecepatan misalnya dari 0 sampai ini 20, ini 40, ya 60, 80. Mungkin masih ada sekarang, tapi nggak banyak. Rata-rata udah mengadopsi model digital. Nah, kekurangan dari model analog seperti ini bisa apa? Ada kesalahan pembacaan. Ya, bisa adanya kesalahan pembacaan. Kalau masih kecepatan sih masih tolerir ya, masih bisa ditoleransi. Tetapi kalau di pabrik yang membutuhkan akurasi pembangkit listrik aja, dia kan ada boilernya, jadi bakar uapnya. Nah, dia butuh yang namanya ketepatan. Kalau saat sudah sampai ke 80 PSI, maka ini harus diturunkan. Ya. Bayangkan kalau ini masih bentuk model analog. Memang sudah menunjuk ke 80, tetapi betul nggak ini sudah sesuai dengan ukuran 80? Jangan-jangan dia masih ada di atasnya. Jangan-jangan dia sudah di bawahnya, sudah ke angka 80 lewat. Ya, ini kan sangat sangat menyulitkan waktu kita membaca. Makanya diganti panelnya ke dalam panel digital. Kalau memang sudah 80, dia tulis di sini ada 80. Ya, mobil sekarang rata-rata itu sudah pakai mobil keluaran terbaru ya, sudah pakai digital. Ada juga sepeda motor yang sudah pakai digital. Ini digunakan untuk menghindari kesalahan di dalam pembacaan. Ya, kesalahan di dalam pembacaan. Terus ada lagi uh, bensin. Bensin masih yang pakai jarum. Ya, misalnya ini E, ini F. Ini juga sama. Ini bisa bisa adanya kesalahan pembacaan. Ya, empty full. Ini bener kan nih sudah di setengah, sudah masih di setengah tangki, kan nggak ketahuan sebetulnya. Ya, tapi kalau kita pakai panelnya digital, misalnya ini biasanya apa ya, bar ya, misalnya ada 3 bar atau 4 bar. Nah, kalau misalnya begini, nah kalau ini udah mati nih, oh berarti isi tangki saya itu masih tersisa 2/3. 2/3 itu berapa? Ingat-ingat aja kapasitas tangkinya berapa. Kalau kapasitas tangkinya 20 liter, berarti masih tersisa 2/3-nya. Sekitar berapa ya? Kalau bagi 3, 20 bagi 3 sekitar 6 atau 7. Ya, anggap aja 6,5 lah. Tersisa 13,5 liter. Oh, kurang lagi 2. Ya, berarti masih tersisa 7 liter atau 6 atau 7 liter. Kalau begini kan nggak kebaca. Nah, ini salah satu fungsinya juga. Ya, kita bentuk dalam bentuk geometri. Kalau ini bentuknya alfanumerik, huruf dan angka. Kalau ini bentuknya geometri, yang tadinya masih analog, ganti dengan bentuk geometri. Ya, terus ada lagi dengan warna. Warna. Warna ini udah sering sekali nih kita temui di jalan raya, traffic light. Ya, traffic light hijau, kuning, merah, itu kan sebetulnya display warna. Bayangkan kalau displaynya bukan warna tapi tulisan stop, hati-hati, jalan. Ya, itu kan sangat menyulitkan sekali. Sebetulnya lebih efektif menggunakan display
warna. Kalau warna merah itu mengindikasikan oh hati-hati. Ya, kita harus berhenti. Sorry, merah itu kita harus berhenti. Kuning itu hati-hati. Kalau hijau itu boleh jalan. Ya, gitu. Ini ada satu lagi warna. Jadi ada 3 jenis. Yang pertama ini warna, terus bisa bentuk alfanumerik, huruf dan angka, atau bentuk geometri. Ya, waktu kita mau merancang sebuah tampilan informasi. Gitu. Nah, ini jangan sampai keliru nih. Nah, nomor 6, tadi nomor 4 ini kan menggunakan lampu indikator. Nah, biasanya kalau lampu indikator itu masih belum cukup, maka ditambahkan sinyal akustik. Sinyal akustik ini sinyal suara. Ya, karena kadang-kala gini, ada keterbatasan manusia saat menggunakan display visual ya, penglihatan. Contohnya gini, saat dia sedang konsentrasi di satu buah pekerjaan, satu titik, maka visualnya dia itu pasti akan ke objek pekerjaan itu. Dia nggak akan terlalu melihat ada visual yang lain karena lagi fokus. Ya, contohnya sign itu, lampu sen sepeda motor atau mobil. Kalau zaman dulu lampu sen motor itu ada bunyinya. Waktu kita nyalakan dia bunyi tut tut tut. Kalau mobil masih sampai sekarang. Ya, dia bunyi. Tetapi entah kenapa itu dihilangkan. Padahal ini bunyi ini sebetulnya walaupun agak annoying ya, ini menghindari kita di dalam penyalahgunaan lampu sen. Misalnya sudah belok tetapi nggak dimatiin. Ini sering sekali kejadian. Udah belok tapi kita lupa matiin karena nggak ngeh gitu. Kalau zaman dulu nggak akan terjadi karena ada bunyinya. Waktu kita mau belok dia bunyi tut 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 tut. Jadi saat kita selesai belok, oh masih nyala lampunya. Tuh. Mobil sekarang juga dari dulu sih itu udah bunyi. Ya, sudah bunyi. Jadi kalau ada kita lupa matiin tuh kita tahu tuh, oh lampu sen saya masih nyala. Ini kan menghindari terjadinya resiko kecelakaan. Kalau di pabrik, kalau suatu mesinnya ada trouble, bukan hanya lampu yang nyala, tetapi juga ada suara peringatan. Ya, ambulans juga sama. Kenapa ambulans harus ada bunyinya? Karena kadang kala itu orang waktu lagi mengendarai kendaraan itu suka nggak aware terhadap sinyal lampu, sinyal visual ya. Udah tau lagi fokus lihat ke depan, gak ketahuan di belakang tuh ada ambulan, makanya ditambahkan sinyal akustik ya, jadi nyala gini. Dengan penggabungan sebetulnya dengan dua itu menjadi sangat lebih efisien ya, sangat lebih efisien ini jika seseorang yang diharapkan menerima sinyal ini itu kesulitan di dalam melihat sinyal visual. Contohnya tadi waktu lagi ngendarai kendaraan, fokusnya kan matanya ke depan, ada lampu di belakang nyala, itu kan menyulitkan, makanya ditambahkan sinyal akustik. Ya, ini yang keenam contohnya. Nah, yang ketujuh, saat kita mau menggunakan merancang sebuah panel instrumen atau bentuk alat, ya kadang-kala begini. Di panel instrumen itu ada banyak sekali komponen-komponen yang harus kita kendalikan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengendalikan dengan mudah? Kita bisa tahu, oh ini yang saya sedang mengendalikan apa, ini saya sedang mengendalikan apa. Itu bisa dibantu dengan bentuk atau tekstur yang berbeda. Ya, kita bisa gunakan bentuk yang berbeda. Kalau di tape itu, di radio tape kita ada tuning radio, ada volume. Biasanya ukurannya beda. Ya,
biasanya ukurannya beda. Atau ini aja deh, mobil ya, mobil antara gas, kopling dengan rem itu ukurannya biasanya beda. Kopling biasanya lebih besar, rem lebih sedang, gas itu lebih kecil. Ya, ini digunakan untuk kita bisa mengidentifikasi itu. Atau kalau di keyboard kita, ya di keyboard, biasanya ukuran enter itu lebih besar. Ya, enternya pasti lebih besar. Jadi kalau ini huruf-hurufnya dihapus, yang paling mudah dibaca itu sebetulnya enter karena dia ukurannya paling besar. Ya, kita bisa langsung identifikasi, oh ini untuk ukuran, ini untuk tombol enter gitu. Ya, atau dengan pengkodean. Pengkodean ini bisa dengan menggunakan dimensi geometri tadi ya. Dimensi geometri. Ya. Pengkodean ini juga bisa digunakan secara prinsip saat pengendalian ini tidak dapat dilihat oleh operator. Contohnya kayak ya ini tadi keyboard itu ya, itu kan salah satu pengkodean juga. Ya. Kita waktu ngetik itu kan jarang sekali ngeliat keyboard kan. Kita bisa tahu hanya dengan oh ini agak besar nih ukurannya atau posisinya di mana nih. Ya, itu pengendalian yang tidak memerlukan penglihatan ya. Salah satunya adalah keyboard. Kita bisa gunakan bentuk, tekstur, dan pengkodean. Nah, ini yang ketujuh. Nah, yang ke-8 ini biasalah gunakan ukuran-ukuran kontrol panel yang sesuai ya, supaya performansi tanggap kita itu bisa maksimal. Kalau ukuran tombol itu harusnya berapa? Kalau ukuran keyboard ini per tombolnya itu harusnya berapa? Nah, ini harus kita menjadi pertimbangan. Nah, yang terakhir, kesesuaian antara panel kendali dan tampilan atau display. Ya, contohnya kayak tadi itu yang pengisian bensin sama kecepatan. Antara yang ditampilkan oleh panel kendali atau display ini harus sesuai dengan yang terjadi ya hasilnya. Kalau memang bensinnya itu ada di angka setengah, maka harus betul informasi yang ditampilkan itu setengah. Kalau kecepatannya memang 40, maka informasi yang ditampilkan itu harus betul 40. Ya. Jangan sampai ada kesalahan tampilan informasi di displaynya. Ini sangat berbahaya sekali nih. Kalau di pabrik, wah itu tidak bisa ditolerir nih. Ya, nggak bisa ditolerir. Karena berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan pekerjanya. Sehingga harus betul. Umpan balik yang dihasilkan itu harus sesuai. Ya. Dan kita bisa tahu bahwa fungsi dari alatnya itu telah bekerja. Nah, ini beberapa contoh alat. Ini contohnya ini ya, tadi kan ada fungsi satu atau dua fungsi. Nah, salah satu yang lain itu alat bantu tangan ini juga harus bisa dioperasikan orang yang tangannya kanan atau orang yang tangannya kiri. Ya, orang kidal atau orang kadal. Kiri dan kanan. Kalau kiri kidal, kalau kanan kadal gitu. Ya. Contohnya ini. Ini zaman dulu mungkin masih ada sampai sekarang. Ini es krim ya, scoop dari es krim. Ini yang dulu kan bentuknya begini. Waktu kita mau ambil es krim, terus kita taruh es krimnya tuh ada tombolnya. Nah ini nggak bisa digunakan oleh orang yang tangannya kidal. Jadinya terbalik. Tapi kalau ini sudah disesuaikan yang tadinya harus ditekan dengan tombol. Nah sekarang di squeeze untuk bisa lepas ini ice-nya. Di squeeze. Kalau squeeze ini kan bisa tangan kiri, bisa tangan kanan. Ya, ini salah satu modifikasi alat. Ya, ada lagi
Ini palu ya. Ini ada 2 fungsi. Terus panjangnya juga kita pertimbangkan supaya sesuai. Ini juga pensil. Ini membutuhkan presisi tinggi. Nah, ini contoh tang. Ini modifikasi. Kalau yang tadinya bentuk tangnya begini, ya ini normal nggak di tangannya? Kalau dilihat bahwa tangannya ini tidak normal, dia belok, bengkok. Tetapi kalau ini sudah dilurus, tangannya lurus, tetapi fungsi dari tangnya ini dimodifikasi, dimensinya, jadi bengkok gini. Ini menghindari tangan itu bekerja dengan tidak normal. Nah, jadi dimodifikasi seperti ini. Ini kan masih bengkok nih, tapi ini sudah lurus. Ini juga sama, ya, jadinya bentuknya begini. Nah, ini jadi lurus tangannya. Nah, kan? Dia jadi lurus. Ini juga sama, ya, jadi begini. Nah, ini bentuk alat bantu yang kalau ini biasanya untuk kekuatan yang tidak terlalu besar. Ini yang paling besar, ukurannya lebih panjang. Ini juga nih, yang tadinya pisau, bentuknya kan nggak seperti ini. Nah, ini dimodifikasi supaya tangannya kan begini, jari. Kalau sebelumnya pisau begini, ini tangannya kan nggak normal, ya, posisi tangannya. Sekarang jadi normal. Nah, ini juga untuk ngecat, ya, dibuatnya jadinya begini. Kan tangannya jadi, gerakan kerjanya jadi normal nih, tangannya lurus. Ya, terus sekop tadinya begini. Nah, ini pegangan tangannya dirubah supaya dia tidak menekuk, tetapi begini. Nah, ini ada bedanya nih, sekopnya. Nah, udah habis.